Seperti tadi saya bilang bahwa di dalam Instagram Live kali ini saya mengundang seorang pakar linguistik dan juga mindset, seorang creative mindset coach yang sudah malang melintang di mana-mana. Beliau juga sebagai seorang leader dari sebuah bisnis yang sangat berkembang, memiliki bisnis sendiri yang pasti jadi seorang pelaku di dalam bisnis. Dan juga beliau ini adalah sebagai license instructor NLP ya di Indonesia ini, dapat langsung sertifikasi dari Dr. Richard Bandler loh, dari Amerika. Itu babehnya NLP di dunia ya, jadi nggak sembarangan orang ini, pastikan kita bisa raih. Nah, saya akan undang dulu ya Ibu Kitty Chen untuk hadir di sini bersama-sama dengan Anda semua. Yes, oke. Langsung saja saya akan angkat Ibu Kitty untuk bisa bersama-sama kita ya, untuk bincang-bincang ya, dan juga saya udah nggak sabar ya, saya juga ingin belajar dari orang ini ya. Halo, Halo. Halo Hem, hai, hai, jelas nggak gue? halo Kitty, apa kabar? I'm good, I'm good. Am I clear? Ya, halo. Aku masih nggak bisa. Your face still loading for me. Aku jelas nggak? Oh, jelas, jelas Kitty. Di saya Jelas sih ya. sudah oke, sudah jelas banget, sudah ready ya kelihatannya ya. Kalau di tempat situ gimana? Muka saya udah oke kah? Suara saya jelas gak? Suaranya jelas tapi wajahnya a little bit blur, but I think it's okay. Welcome semuanya. Oh, oke. Halo semuanya. Halo ya, sudah sampai, wah ini belum mulai terus naik nih kita punya peserta hari ini, dan terima kasih sekali lagi ya untuk keikut sertaannya hari ini. Pastikan Anda stay tune terus sampai di akhir nanti jam 9 ya, karena ilmunya luar biasa. Oke, saya nggak akan buang waktu lagi lebih lama lagi, karena saya juga udah nggak sabar untuk dengar dari rekan saya ini ya. Welcome Kitty Chen untuk ada di IG Live di malam hari ini. Dan boleh nggak sih cerita sedikit dulu nih, siapa seorang Kitty Chen buat teman-teman semua, karena mungkin tidak semuanya juga mungkin sudah mengenal, ada sebagian yang belum mengenal. Nah, boleh cerita dong sedikit latar belakangnya apa, kemudian kesibukannya apa sih sehari-hari sekarang ya, tampil gorgeous hari ini ya. Silakan Kitty. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Thank you so much buat Yes. yang sudah invite saya pada malam hari ini. Buat teman-teman yang belum kenal dengan saya, nama saya Kitty dan this is my real name. So, ini bukan nama panggilan. Seperti tadi saya dengar Hendy udah sempat cerita sedikit ya bahwa saya adalah licensed instructor of Academy NLP Indonesia, dan saya tadi Ya, lihat ada teman angkatan alumni saya di NLP Indonesia juga baru saja join. So, welcome teman-teman semuanya, dan buat ya, teman-teman saya di ya, tempat ya. juga thank you. Selama ini apa yang saya lakukan adalah saya juga seorang desainer, jadi saya memiliki sebuah perusahaan desain juga yang namanya Rix Design dan Moral Design, dan selain Wah, itu saya ada keren, dalam keren. beberapa komunitas, dan salah satu komunitas yang saya pimpin itu berjumlah sekitar belasan ribu lah kira-kira. Jadi itu Ya, kegiatan saya, ya, ya. saya jadi ibu rumah tangga dan istri. Tentunya kegiatan saya adalah seputar NLP dan organisasi dan desain. Itu mengenai saya. Ya, ya. Iya, keren ya. Jadi Kitty ini menyeimbangkan loh hidupnya sebagai seorang ibu rumah tangga, juga berbisnis, juga membantu orang lain gitu ya, memberi manfaat. Itu nggak banyak tuh yang bisa begitu, Kitty. Which is berarti saya nggak salah ya bisa ngundang Anda ke sini ya. Ya, oke. Nah, berkaitan dengan topik kita nih, Kitty, hari ini. Kita langsung masuk ya, karena saya yakin banyak sekali teman-teman yang sudah nggak sabar denger ini. Change your words and then change your world, begitu ya. Ini satu hal Yes. yang menarik, di mana ketika kita merubah kata-kata, ternyata bisa loh merubah dunia kita sendiri. Apakah betul seperti itu, Kitty? Ya, kenapa sih kok sebuah kata-kata itu begitu pentingnya, Bu, di dalam hidup kita gitu? Padahal kan kita ngomong biasa aja ya, itu udah jadi keseharian. Kok bisa jadi satu yang penting, bahkan menentukan dunia kita sendiri? Nah, gimana, Kitty? Yes, oke ya. Semoga I am clear karena saya masih muter-muter, tapi saya ngomong aja kalau ternyata saya Ya, nggak clear, tolong info saya ya. Nah, beberapa ya, dari kita mungkin udah pernah mendengar kata-kata itu, yaitu change your words, change your world. Nah, pertanyaannya adalah sampai seberapa banyakkah sebetulnya kata-kata itu bisa mengubah dunia kita? Nah, mungkin kita pernah juga mendengar zaman dulu lah, dari zaman dulu saya udah pernah dengar bahwa katanya setiap orang itu mengucapkan kata-kata sejumlah 16.000 kata dalam satu hari. wow, Nah, itu kan kesannya banyak banget ya. Tapi ketika mendengar 16.000. mungkin sebagian dari kita berpikir demikian. Masa sih 16.000 kata? Nah, saya kan orangnya Ya, pendiam.
Kalau suami saya iya dia speaker, atau istri saya iya dia orangnya ngomongnya banyak, tapi kalau saya nggak banyak gitu. Karena apalagi pandemi, udah nggak ketemu teman, nggak ketemu siapa-siapa, masa sebanyak itu. Tapi interestingly adalah ternyata yang dimaksud dengan 16.000 kata itu bukan kata-kata yang hanya kita komunikasikan kepada orang-orang lain, tapi juga kata-kata yang kita komunikasikan kepada diri kita sendiri, right? Nah, contohnya saat ini saya lagi ngobrol-ngobrol sama Hendy nih. Walaupun saya lagi ngobrol sama Hendy nih, kata-kata komunikasi ini kan keluar nih ya. Tapi dalam pikiran saya itu tetap berkomunikasi kepada diri saya sendiri. Dan kemudian mungkin Hendy juga berpikir, ih benar juga ya. Atau mungkin teman-teman di tempat ini sambil saya dengan Hendy communicate juga pasti ada pikiran-pikiran. Oh itu maksudnya 16.000 kata. Atau mungkin masa sih 16.000 kata kayak mungkin deh sebanyak itu. Nah, ternyata yang mengubah kata-kata, yang mengubah dunia kita itu sebetulnya lebih banyak adalah kata-kata yang kita ucapkan di dalam internal kita nih. Nah, ngomong soal kata-kata pasti relate ya sama kamus dah. Kita ngomongin kamus deh sekarang nih. Nah, menurut Oxford Dictionary, oke? Oxford Dictionary nih ya. Iya, kamus ya. Itu ada 829.000 kata. Nah, kemudian kita ngomong lagi dong, gue ke Indonesia dong, bener nggak? Masa apa hubungannya sama bahasa Inggris? Nah, bahasa Indonesia 127.000 kata. Nah, orang dewasa seperti aku sampai ini nih, itu kita punya kosakata, jumlah kosakata kita kurang lebih sekitar 40.000 kata lah untuk orang dewasa pada umumnya. Tapi dalam jumlah kata 40.000 kata ini, ternyata kita itu hanya mengulang-ulang kata yang sama 200 sampai 300 kata dalam satu hari. Dan very interesting adalah 200 sampai 300 kata dalam satu hari ini, 2/3-nya ternyata adalah kata-kata yang punya makna emosi, dan makna emosinya ternyata tidak berguna buat kita. Yang dimaksud dengan tidak berguna tentunya adalah kata-kata yang mengandung emosi yang tidak serving seperti apa. Kalau kita mau punya bisnis yang misalnya, kita mau punya keluarga yang bahagia, kita mau menjadi orang tua yang baik, atau kita mau menjadi orang yang seperti apa, kita kan punya masing-masing punya mimpi, punya harapan, punya tujuan dalam hidup kita. Tiga dari kata-kata itu tidak serving our purpose. Jadi gini, yang mengubah kata-kata kita ternyata bukan yang 40.000 kata, apalagi yang 800.000 ini nih, yang mengubah tergantung sekarang 200-300 kata ini mau dimaknai dengan emosi-emosi yang supporting our dream, supporting our expectation, supporting our tujuan hidup kita, atau yang justru menghambat tujuan dan hidup kita. Nah ini nih ternyata sebenarnya yang kira-kira kurang lebih demikian. Ya, jadi menarik ya teman-teman ya, bahwa ada 200 dari 230 kata yang selalu kita repeat gitu ya, dan itu 2/3-nya nggak bermanfaat begitu ya, bahkan bisa disebut nggak membuat kita growing, nggak membuat kita bisa bertumbuh begitu ya, di dalam bisnis, di dalam mindset kita, pemikiran kita, dan ini menurut saya sih berbahaya banget gitu kalau kita ulang-ulang terus begitu, apalagi seluruh kata-katanya negatif. Waduh, itu cilaka 20 atau cilaka 13 ya, atau berapapun begitu ya. Itu bahaya banget gitu ya. Nah, lebih jauh lagi sebenarnya emang ada gitu pengaruhnya kata-kata yang kita ucapkan itu di dalam keseharian kita. Apa efeknya gitu loh? Kok bisa secara langsung dari kata-kata yang kita ucapkan itu mempengaruhi begitu loh? Mungkin tindakan kita, keseharian kita begitu loh. Relate-nya di mana tuh Kiti? Maka kita mesti aware gitu dengan hal itu. Oke, nah ini ada hubungannya dengan bagaimana kata-kata itu memiliki muatan emosi buat kita masing-masing. Jadi sebenarnya gini, sebuah kata itu sebenarnya nggak punya makna apa-apa. Dia tuh netral. Kata-kata netral. Tapi kemudian kita sebagai manusia, kita yang meletakkan makna emosi kepada kata-kata itu. Nah, contohnya gini deh ya. Nah, aku mau tanya dong, nama anaknya Hendy siapa sih? Iris. Iris ya, bener ya? Yes. Nah, sekarang sekarang saya coba, ada mungkin gini, Hendy mendengar sebuah berita barusan, atau mungkin hari inilah Hendy mendengar sebuah berita bahwa Iris jatuh dipukul oleh temannya. Nah, bagaimana kata itu?
Iris jatuh dan dipukul temennya, pasti ada sebuah emosi yang tercipta dari kata-kata Betul, tadi, dari sekelompok kata betul, itu. Tapi interesting betul. adalah dari sekelompok kata itu sebenarnya kata yang muatannya paling kuat itu adalah Iris. Contohnya demikian. Yeah, Misalnya yes, nih yes, saya yes. bilang Dodi hari ini jatuh karena dipukul temennya. Mm, Nah, mungkin mm, Hendy akan matanya langsung berkerut gitu kan. Dodi itu siapa? mm. Atau mungkin oh kasihan banget ya si Dodi ya. Tapi it's Siapa lo gitu ya, gue different nggak ya. tahu. It's so different ketika mendengar Dodi jatuh dipukul temennya dengan Iris yang jatuh dipukul temennya. Ya, Muatan I see. emosi yang terkandung di dalam kata Iris ini is very different. Padahal Iris hanyalah Ya. satu nama. Demikian Hmm. nama Iris buat orang-orang yang nggak punya hubungan dengan Iris, nggak kenal Ya, sama ya, Iris, bukan papa mamanya, bukan tantenya, bukan neneknya, betul, itu mereka nggak betul. punya muatan emosi sebesar itu. Empati mungkin Ya. iya, tapi muatan emosinya nggak besar. Sama Hmm. misalnya nih, Hmm. saya nggak tahu Betul. saya possible nggak buat lihat chat, oke? Misalnya contoh nih, Ya, teman-teman bantu saya ya, oke, yang hadir di tempat ya, ini. silakan. Kalau misalnya saya menyebut kata kerja, misalnya, oke? Nah, kira-kira apa Heeh. sih yang terbayang dalam pemikiran teman-teman di tempat ini begitu saya mengucapkan kata kerja? Kira-kira muatan emosi apa yang muncul kalau ada sebuah kata yaitu kerja? Boleh bantu saya di Oke. kolom chat, if possible? Yo, silakan Nih, teman-teman, kata kerja ya maksudnya ya. Kata kerja itu apa apa yang dipikirkan gitu ya. benar-benar. Jadi muatan emosi apa yang dipikirkan ketika mendengar kata kerja. Misalnya ada orang yang berpikir, oh kerja sama dengan deadline. Misalnya apa? Duit, oke. Tuh, duit. Nah ini asik nih. Kerja sama dengan duit. Duit. Siap. Kemudian apa lagi? Yo, apalagi Kerja sama teman-teman, silakan. sibuk, Selain oke. duit nih, Oke, sibuk apalagi? tuh, sibuk gitu. Semangat, weh, Semangat, biasa, capek, oke. Kemudian cari apalagi? uang. Cari uang, siap. Rajin, luar biasa. Kemudian rezeki, mantep nih. Capek, Ya, ya. oke. Sibuk, oke. Capek, sibuk, capek. Aduh, Menarik, banyak yang macam-macam interesting. yang cari duit, oke. Bangun pagi, nah ini beda lagi. Bangun pagi punya makna emosi masing-masing lagi. Tanggung jawab, berkat, lelah, oke. Lah. Thank you. Enough. Nah, sekarang gini, interesting ya. Sebuah kata kerja sendiri itu makna emosinya bermacam-macam dan berbeda-beda buat setiap orang, Yeah. right? Nah, sekarang can you imagine kalau orang yang memiliki menggunakan gini, begitu dia dengan kata kerja, makna emosi yang diberikan pada kata kerja itu adalah saya capek, lelah, deadline, gak semangat, beban. Ketika dia mulai bekerja, itu dunia di dalam kehidupan bekerja dia beda, lemes itu. Tapi orang-orang yang ketika muncul kata kerja dibilang ini passion saya, wah rezeki banyak, wah different ya. Gila semangat banget gue Bo kalau dengar kata kerja. Itu dunia yang diciptakan ketika dia mulai bekerja itu beda, senyumnya itu is different. So interestingly adalah kata-kata yang mengubah dunia kita sebenarnya bukan kata kerjanya sendiri, tapi the hidden muatan emosi tersembunyi yang kita aplikasikan dalam kata-kata ini, yang nggak kelihatan ini yang mengubah kehidupan kita. Jadi kalau kita mau mengubah dunia kita, sebenarnya maknanya yang kita ubah. Maknanya gimana ubahnya ganti juga dengan kata-kata yang berbeda. Jadi contohnya juga begitu, misalnya gini, kita mau kerja, kita punya purpose. Purpose kita adalah saya mau sukses dalam pekerjaan saya mau berhasil lah dalam hidup saya. Tapi kalau kata bekerja kita maknai dengan capek, lelah, beban, tak mungkin dia bisa serving our purpose di masa depan untuk kita bisa berhasil dalam pekerjaan kita. Nah sama juga dengan let's say pernikahan lah gitu. Kita punya purpose dalam hidup kita. Saya mau pernikahan saya berbahagia. Oke, tapi begitu kita ngelihat pasangan kita, dalam pikiran kita apa? Nyebelin, bawel, rese. Gimana kita bisa serving purpose kita supaya kita memiliki pernikahan yang bahagia? Jadi maknanya itu loh, makna di dalam kata-kata ini itu yang akan mengubah dunia yang kita miliki. Kurang lebih begitu.
Yes, wow, interesting loh ini Kitty. Thank you banget tuh. Teman-teman lihat ya, apa yang kita tempelkan di dalam makna kata-kata yang kita gunakan setiap hari itu menunjukkan mungkin apa yang kita akan lakukan, yang kita pikirkan, juga yang akan kita rasakan setiap hari begitu gitu ya. Karena sama dengan kerja, sama dengan lelah, pasangan kita sama dengan beban misalnya, jadinya jadi beban terus seumur hidup begitu ya. Jadinya nggak bagus gitu. Padahal kita punya tujuan mungkin ingin sukses, ingin bahagia, ingin langgeng hubungannya begitu. Nah itu nggak bisa. Nah, tapi ada nggak sih caranya, gitu, gimana sih caranya kita ngerubah kata-kata itu? Karena kok kayaknya gampang begitu, hanya sekedar kata-kata, tapi nggak segampang yang kita kira. Ternyata banyak orang juga yang mungkin mengalami pemikiran negatif, makna yang negatif begitu ya, nggak semudah itu. Ada nggak sih caranya yang kita bisa gunakan untuk supaya kata-kata itu kita rubah, kita change untuk bisa memberi manfaat begitu, gitu, buat banyak orang begitu, atau mungkin ada tekniknya mungkin dari kita sendiri. Oke. Jadi sorry ya, saya agak terputus-putus. Jadi tapi saya nangkep pertanyaannya. Jadi gini, setiap dari semua kata-kata tadi, kata kerja, kata pasangan, kata apapun juga, itu sebenarnya adalah sebuah label yang kita tempelkan pada kata-kata tersebut. Nah, tapi demikian bukan cuman kata-kata bekerja, diri kita pun memiliki label-label tertentu yang kita tempelkan kepada diri kita. Cara untuk kita mengubah dunia kita, cara untuk kita mengubah kata-kata kita adalah kita harus bisa look beyond the labelnya. Kita harus melihat keluar daripada labelnya. Nah, contohnya gini deh, mungkin teman-teman yang pernah kerja di kantor misalnya, kan memiliki folder-folder tertentu ya. Contohnya di belakang saya ini ada folder, kelihatan ya ada folder. Dan kalau di rumah ya gitu, bapak, papa, mama yang anak-anaknya homeschooling, pasti punya folder-folder tertentu yang ini folder matematika, kan ini folder menggambar, ini folder bahasa Inggris, right, gitu loh. Dan kalau misalnya nih tiba-tiba ada lembaran matematika, kita pegang lembaran matematika, kita mau masukin ke folder menggambar ini, pasti kita nggak mungkin taruh ke dalam sini. Folder begitu matematika kan, kita bilang ini bukan tempat kamu, ini tuh folder buat menggambar, folder buat matematika di tempat lain. Padahal mungkin di folder menggambar ini sebenarnya kosong loh, space-nya masih banyak. Tapi kita nggak kasih dia masuk karena dia itu beda, dia itu menggambar, saya itu matematika, kamu nggak boleh masuk ke tempat saya, kamu tuh beda. Nah, demikian pula dengan diri kita. Kita seringkali meletakkan label-label tertentu pada diri kita. Contohnya, misalnya, kita label diri kita, saya itu orangnya introvert, ya kan? Saya orangnya nggak pintar ngomong, saya mah biasanya belakang layar, nggak cocok, ya kan? Nggak cocok ngomong depan orang, gitu. Begitu kita tempel label di dalam jidat kita ini nih, saya orang yang pendiam, saya nggak cocok ngomong depan umum. Kemudian datang kesempatan, ya kan? Datang kesempatan nih, sebuah pekerjaan atau sebuah kesempatan lah untuk mengubah hidup yang berhubungan dengan harus bicara depan umum. Dan karena kita tempel label kita adalah orang belakang panggung, kita bilang bahwa tunggu, public speaking, ngomong depan umum itu bukan milik saya. Saya itu foldernya folder belakang layar, ya kan? Ini folder matematika. Kamu tuh menggambar, kamu nggak boleh masuk ke tempat saya, dilarang. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, yang dimaksud dengan see beyond the label adalah ketika kita merasa atau kita berpikir, kita punya certain thing mengenai label tertentu dalam diri kita. Misalnya saya adalah orang yang berdiri depan layar, kemudian datanglah sebuah kesempatan. See beyond the label adalah kira-kira apa yang bisa saya lakukan supaya saya nantinya bisa ngomong depan umum. Apa yang harus saya tingkatkan skill saya? Saya harus belajar dari siapa lagi? Saya harus baca buku apa? Saya harus memodel orang-orang seperti apa? Supaya saya akhirnya bisa bicara depan umum. Dan ini sedikit ini nih, sedikit pengalaman pribadi juga, Hendy. Nah, aku sama Hendy kita kenal dari dua komunitas yang sama, betul ya, Hendy ya? Betul. Pertama adalah komunitasnya Coach Haryanto Kandhani. Yang kedua adalah komunitas NLP kita di Pahing. Gitu loh. Nah, awalnya kenapa saya bisa masuk ke komunitas Coach Haryanto Kandhani? Karena beberapa tahun yang lalu saya berpikir saya orang belakang layar, gitu. Saya tempel di jidat saya nih, public speaking itu bukan porsi saya. Setiap kali saya ngomong depan umum, saya gemeteran, gitu loh. Gitu. Kayaknya udahlah, maksudnya singkirkanlah sebuah beban ini dalam hidup gue, gitu loh. Dan akhirnya one
moment in my life, saya mikir gini, ini nggak boleh lagi nih kayak begini gitu. I have to look Yeah. beyond the label. Walaupun dulu saya Yeah. nggak ngerti konsep label ini, tapi saya cuma mikir saya harus melakukan sesuatu tentang hal ini. Yeah. Itulah Yeah. kenapa saya akhirnya bergabung dengan Coach Haryanto Kandhani. Dan kalau nggak seperti itu kan saya nggak ngomong depan umum loh hari ini, dan saya nggak kenal Hendy, nggak kenal dengan Yes, orang-orang yes, lain. dan sih sekarang improvementnya luar biasa tuh. Ya. Begitu berjalan ke look beyond the label ini yang membuat akhirnya ada stretching dalam hidup kita di luar dari label yang kita letakkan. Nah, sedikit aku tambahin lagi mengenai label. Sometimes label also happen, juga terjadi ketika ada hal-hal tertentu yang terjadi dalam hidup kita berulang-ulang kali. Akhirnya kita berpikir inilah gue. Contohnya misalnya, speaking lagi deh gampang, ya kan? Misalnya hari ini, let's say siapalah, misalnya Hendy dipanggil untuk ngomong depan umum di depan ratusan orang gitu. Dan kemudian lidahnya keruh nih, lidahnya kaku, ya kan? Terus tiba-tiba perutnya mules, ya kan? Gak bisa, akhirnya grogi, akhirnya lupa segala-galanya. Satu kejadian, okay? Kemudian kejadian kedua, datang lagi kesempatan, maju lagi. Begitu maju, panggung, ya, depan panggung, ya kan. Kemudian ngapain lagi, misalnya kan. Nah, dua kejadian atau 3 kejadian yang terjadi itu, akhirnya kita tempelin di jidat kita lagi bahwa saya nggak cocok public speaking. Itu bukan bagian saya. Ini coachnya kita berdua nongol di Haryanto Kandhani. Halo, nongol nih, halo Coach Har. Dan kemudian akhirnya kita label di jidat kita, kamu nggak cocok, public speaking is not yours, ya kan? Nah, dibandingkan sekali lagi kita look beyond the label. Kenapa sih gue bisa tersandung gitu? Ya kan? Apakah gue pakai sepatu yang udah licin? Kan? Kenapa gue bisa lupa? Apa preparation gue kurang? Skill gue di dalam berbicara depan umum kurang? Begitu kita untuk melihat beyond that level, dunia kita berubah. Our life change. Different, betul. It's amazing. Betul. Itu kira-kira. Yes. Nah, untuk melihat, gue tanya dulu nih, apakah label itu sama dengan stigma ya? Ada satu vocabulary kita sebut dengan stigma. Apakah itu sama ya, label itu? Karena gue pernah dengar ada istilah, bukan stigmata loh ya, stigma di dalam pikiran. Pernah dengar nggak masalah itu? Apakah mungkin sama? Kita harus, ini kan sebuah bahasa ya. Jadi tergantung sebuah kata, balik lagi stigma itu adalah sebuah kata. Nah, pengertian stigma dari orang terima itu apa dulu nih? Kalau misalnya stigma itu adalah dianggap bahwa karena saya itu punya tendensi, let's say gini deh, personality lah misalnya gitu kan. Saya itu lahir dengan trait yang seperti ini. Saya itu lahir sebagai dengan trait yang orangnya diem lah gitu loh. Jadi kita klaim itu sebagai personality kita. Jadi gini, personality itu juga datang dari behavior. Jadi gini, personality itu it could be juga datang dari sebuah label. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari dan kita terbiasa dengan behavior tertentu setiap hari, akhirnya akan melahirkan sesuatu yang disebut dengan personality. Jadi kalau saya nggak anti dengan personality, sama sekali tidak. Itu sangat bermanfaat sekali gitu kan untuk kita bisa tahu di mana strength kita dan weakness kita. Tapi begitu sesuatu yang disebut dengan personality kita letakkan sebagai label kita, ini yang berbahaya nih gitu. Begitu let's say kita bilang let's say personality saya pilih sanguin deh. Saya orangnya sanguinis gitu kan. Saya hanya punya energi sanguin banget gitu ya. Gitu kan. Saya energis kalau depan orang banyak gitu. Lah kalau pandemi nggak bisa ketemu orang jadi gimana gitu kan. berubah sanguinnya. Jadi gimana dong kalau ketemu orang, selesai hidup gue kan kayak gitu jadinya kan. Jadi level lagi. Gimana caranya walaupun saya percaya misalnya I believe that I'm sanguinis misalnya. Gimana caranya supaya saya tetap energized, saya tetap happy walaupun dalam di masa pandemi gimana saya harus stay at home gitu. Jadi personality is fine, but go beyond the level of the personality itu dan make yourself grow gitu.
Yes, yes, yes. Nah, itu lah teman-teman, NLP itu tidak mengkotakkan kita, betul ya gitu ya. NLP Yes, itu kita mempelajari bahwa sebenarnya personality itu semuanya kita punya dan kita tidak dikotakkan di situ, begitu ya. Sehingga yes, kita bisa true. menjadi siapa saja, kita bisa belajar. Tadi kita bilang stretching diri kita sehingga kita bisa belajar apapun, begitu ya. Nah, kita yang menarik tadi kita mention tentang go beyond the level. Nah, gimana sih caranya supaya kita go beyond the level? Apakah hanya sekedar menuntut ilmu kah, belajar aja cukup, atau gimana ya? Setelah kita melihat, oh ada orang yang bilang labelnya begini, atau kita sendiri berpikir gini, gimana caranya untuk go beyond the level supaya kita bisa improve begitu gitu? Ada nggak Hmm. cara yang mungkin bisa kita lakukan begitu ya? Apakah kita merubah labelnya kah, ataukah kita hanya sekedar belajar aja, atau bagaimana gitu? Untuk Hmm. mengubah beyond the label, otomatis kita juga harus tahu dulu dong label kita terhadap diri kita tuh apa dulu, ya kan? Kalau misalnya Nah, kita tidak tahu label kita, apa yang anggapan diri kita terhadap diri kita sendiri, itu kita nggak akan bisa hmm, ubah apa-apa. Jadi biasanya yang saya hmm, lakukan adalah pertama kita harus mindful dulu. Kita harus know exactly, be mindful, be present dengan apa yang kita pikirkan setiap hari tentang diri kita. Nah, caranya hmm, seperti hmm, apa? Setiap orang punya metode yang berbeda-beda tentang cara mereka ya, mengawasi diri sendiri. Nah, kalau saya iya sendiri, saya betul. orang yang suka nulis, ya kan? Saya suka nulis. Dulu, awal-awal Hmm, ketika saya masih banyak terperangkap di dalam label ini, ya, kita semua punya hmm, breakthrough ya. Dulu saya juga orangnya sangat melabel diri saya sendiri sampai saya go ke breakthrough. Yang saya lakukan adalah saya menulis, oke? Jadi saya ya, nulis ya, tentang kira-kira apa yang ingin label apa yang saya percaya tentang diri saya yang mau saya ubah. Ada juga orang ya, yang mungkin mereka tidak menulis seperti saya. Ada orang yang saya ya, tahu bahwa dia itu suka melakukan visual. Jadi ada orang yang saya kenal, dia betul-betul dia melakukan visual. Jadi dia visualisasi setiap hari. Saya ya, melihat ya, gambar di saya itu seperti apa. Saya itu siapa di gambar itu. ya, Dan kemudian ya, saya lihat kira-kira saya mau paint, saya mau melukis diri saya pada hari ini menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu mm, yang mm, jadi yang pertama tentunya untuk kita mengubah semua kata-kata dalam diri kita in just one day or two ya, days or few months, mm, mm, itu nggak mungkin juga. Itu nggak masuk, ya istilahnya gini, itu nggak ya, hampir mungkin lah. Mungkin ada orang yang bisa melakukannya, mungkin tidak, tapi mostly tidak. ya, Yang kita lakukan adalah ya, kita coba tangkap dulu. Halo Ciin, oke. Kita coba tangkap dulu satu, dua, atau tiga kata paling maksimal dalam sehari. mm, Kata-kata mm, yang punya makna emosi yang gak ada gunanya buat kita. Oke, dalam mm, sehari. mm, Kita ambil dulu ya, ya, kata-katanya, tiga kata itu, dan kemudian mm, kita ganti kata-katanya. Contoh penggantian kata nah, misalnya seperti ini. Misalnya, saya mm, itu mm, saya itu orangnya bodoh misalnya. Terus bodoh dalam ya, hal apa dulu nih, misalnya saya bodoh dalam hal misalnya berbahasa atau apa gitu mm, misalnya. mm, Itu mm, beyond the mm, level. Berarti apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak lagi bodoh di dalam bahasa, ya, ya kan? Berarti mungkin saya mm, belajar bahasa Indonesia, grammarnya dan segala mm, macam. mm, Saya mulai banyak baca literatur dari orang-orang yang pintar yes, berbahasa. Saya copy diri mereka dan sebagainya lah iya, seperti itu. Jadi kita lihat dulu beyond the labelnya lagi, apa yang bisa saya lakukan gitu, apa yang saya bisa lakukan untuk merubah label saya. Kemudian kalau saya ini mm, orangnya, ada orang bilang saya tuh orangnya kikuk gitu kan, misalnya kalau ya, ketemu ikut, kalau jalan betul, aja apa juga kesenggol, jatuh, berguling-guling gitu. Seperti itulah. Apa yang bisa saya lakukan supaya saya nggak kikuk lagi gitu kan. Berarti ya, adalah ya, mulai sekarang saya kalau jalan harus hati-hati, lihat ke kiri dan ke kanan, saya mungkin belajar ya, balancing or whatever. So ya, tentunya gini, ada orang yang bilang gitu loh, mengubah, lu ngomong gampang Kit gitu loh, prakteknya gimana ini katanya. Susah itu prakteknya lah, ngomong gampang banget sih lu katanya gitu. Jadi gini, uh, kita itu kan manusia itu, our brain ya, dan perilaku kita itu tuh seperti muscles, ya kan, seperti muscles olahraga lah. Nah, sama seperti anak-anak lah ya, ya, anak-anak yang baru pertama kali belajar berjalan, ya kan. Ketika dia mm, baru pertama kali mm, belajar berjalan ya, stepping satu kaki kanan kaki kiri aja, pergerakannya kan step by step, dan kemudian tangannya harus balancing, ya kan, harus ada balance. betul, betul, Tapi betul, ketika anak itu akhirnya sudah pintar berjalan, yang terjadi adalah anak ini lari-lari sampai kita bilang, kamu jangan lari lagi, hati-hati
kalau lari-lari karena udah cepet banget, udah jago. Heeh. Itu juga yang terjadi pada kita ketika kita mulai mengubah kata-kata di dalam kita punya pemikiran kita untuk mengubah Yes, dunia kita. yes, The yes. first time we'll do it, it's gonna be hard. I'm not gonna be lying, gitu loh. Itu pasti awalnya ada struggle-nya, gitu kan. Ada kesulitannya, ada struggle-nya. Sampai ketika kita mulai terbiasa, muscles-nya ini mulai jadi nih. Makin lama makin gampang, makin lama makin enak. Tapi if we don't start now, sampai 5 tahun ke depan, right? 10 tahun ke depan, ya kata kita masih sama. Kata-kata kita nggak berubah-berubah, right? Kalau kita never start. Nah inilah sebenarnya yang terjadi selama ini. Begitu dengar kata susah, label aja loh, Hen. Iya nggak? Iya, benar. Susah ya. Gimana biar label kata susah itu? Ya, do it one by one. Benar. Sebenarnya gitu. Iya. Yes. Jadi memang kita mesti aware ya gitu ya dengan kata-kata kita ini. Tadi kita diminta untuk coba lihat 2-3 kata yang kita rasa tidak berguna, kita rasa tidak bermanfaat buat kita, dan kita coba rubah si kata-kata itu sehingga menjadi kata-kata yang lebih baik, dan kita go beyond the label itu begitu ya, sehingga kita bisa berubah. Awalnya mungkin nggak enak, teman-teman Bapak Ibu semua. Awalnya mungkin seperti kita tidak terbiasa dengan hal itu. Tapi lama-lama Kiti tadi sudah info dan sudah sharingkan pada kita bahwa itu akan menjadi kebiasaan yang baru dan mungkin merubah cara berpikir kita, merubah tindakan kita. Yang tadinya nggak suka belajar jadi suka belajar, nggak suka baca buku jadi suka baca buku, begitu ya gitu ya. Yang tadinya mungkin nggak suka ikut seminar jadi ikut seminar. Dulunya nggak suka jualan jadi bisa suka jualan. Nah itu adalah mindset-mindset yang kita mesti dirubah begitu ya, yang tentunya kita harus kenal. Nah, teman-teman semua silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, kita mau mulai buka Q&A buat Anda semua. Jadi buat Anda yang sudah hadir di sini, silakan Q&A untuk tanya jawab juga, sambil nanti saya juga akan bertanya lagi kepada Kiti beberapa pertanyaan yang mungkin akan ada di dalam pikiran Anda ingin tanya gimana ya caranya Kiti begini, gimana caranya begitu ya, supaya kita sama-sama kita solving problem Anda hari ini begitu ya. Dan saya juga ingin ingatkan buat Anda yang sudah hadir di sini, boleh mungkin bisa screenshot ya, nanti bisa dipost di story Anda masing-masing di Instagram ya, bisa tag kita berdua nih @Hendy_Lianto atau Kiti Design begitu ya. Gitu. Nah silakan kalau ada Q&A. Nah kita bicara tentang kata-kata ini begitu menarik begitu ya. Biasanya berapa lama sih Kiti untuk kita bisa merubah kata-kata itu? Apakah itu tergantung diri kita ataukah ada riset yang menentukan bahwa lakukanlah selama seminggu katakanlah, atau lakukanlah selama sebulan gitu baru kita bisa berubah. Ini berapa lama ya melakukan perubahan itu Kiti biasanya? Dari pengalaman dan juga dari interesting question, dan sering sekali ditanyakan pertanyaan itu. Sebenarnya jawabannya adalah bukan berapa lama, 1 bulan, 2 bulan, atau berapa hari kita melakukan itu, tapi seberapa sering kita melakukan itu dalam 1 hari. Itu yang paling menentukan bagaimana pikiran, bagaimana our words can changing. Jadi sama seperti contohnya saya ini saya udah belajar naik sepeda misalnya dari umur, ini kan sekarang sepeda lagi terkenal sepeda gitu loh. Let's say saya udah belajar sepeda dari saya SD kelas 2 gitu kan. Saya udah bisa naik sepeda nih. Tapi saya nggak pernah latihan sepeda gitu. Jadi begitu pertama kali saya menyentuh sepeda, goyang lagi tuh, ya kan, geger lagi deh tuh. Ya. Lama-lama akhirnya saya bisa juga naik sepeda dengan lancar. Tapi saya nggak pernah jadi pembalap sepeda. Beda dengan orang yang misalnya dia baru belajar sepeda umur 20 tahun. Tapi dia belajar rajin banget, rutin banget. Akhirnya bisa jadi brand ambasadornya sepeda lah. Atau misalnya bisa ikut kejuara iringan-iringan sepeda yang berkilo-kilo itu. Kalau saya sih enggak ya. Jadi ya seperti itu. So it's not really berapa lama kita doing it, tapi berapa sering kita mengulang-ulang hal itu setiap hari. Dan sebenarnya gini loh, orang yang berhasil, orang yang rajin, bukan orang yang pernah males loh. Orang yang rajin itu orang yang 2 kali dia males juga gitu. Tapi ketika dia males, dia balik lagi untuk menjadi rajin. Nah, orang yang belajar untuk mengubah kata-kata dalam kehidupan dia, bukan berarti orang yang sama sekali nggak pernah
Skip nggak selalu berhasil dalam mengubah hati dia. There is certain area ketika dia berusaha mengubah hati dia, itu ada failure-nya tuh, itu ada tangisan, Iya, betul, gitu. betul. Ya, nggak sepenuhnya lancar ya. Ada pain, ada struggle-nya. Tapi begitu pain dan struggle itu terjadi, balik lagi kan, sama seperti orang bilang bahwa gagal itu sebenarnya nggak ada, ya kan? Gagal itu sebenarnya adalah keberhasilan yang tertunda. Tertunda. Kalau sudah gagal ya dilakukan lagi. Kalau misalnya sudah gagal berhenti, ya you end up in the level of gagalnya. Itu gagal. So keep trying. Ya itu muscles lah. Jadi musclesnya dikencengin lagi gitu. Ya, jadi kayak kita nge-gym ya, jadi kayak kita olahraga. Jadi seberapa sering itu ya akan membuat akhirnya kita bisa merubah kata-kata kita. Jadi bukan berapa lama, semakin sering ya semakin cepat berarti gitu ya. Semakin pikiran kita diubahkan ya segala sesuatunya menjadi lebih baik begitu ya. Nah ini ada pertanyaan menarik nih, Sofia Dino ya, Bu Sofia Cikiti, bagaimana kita bisa merubah tata bahasa anak ABG? Waduh, ini dia nih, dan membiasakan mereka untuk menjadi lebih positif. Ini kita bicara berarti udah ke parenting nih gitu. Ya, tata bahasa anak ABG gitu ya. Membiasakan mereka untuk menjadi lebih positif. Ada nggak tipsnya dari pengalaman kita as a mother gitu, as a parents gitu buat anak-anak kita begitu gitu? Oke. Kebetulan anak saya ABG. Umur 14 tahun. Cocok gitu. ABG is interesting question, of course, karena ABG itu udah bukan anak-anak tapi juga bukan orang dewasa ya. Jadi mereka dalam situasi yang dimana mereka masih dunia galau lah gitu. Jadi dunia galau tentunya karena hormon mereka sedang, ya kita semua tahu lah, sedang ada changes, oke? Nah, untuk orang itu, kalau untuk ABG, kalau misalnya saya boleh sharing dari pengalaman pribadi saya, adalah kita harus masuk dulu ke dunia mereka. Jadi, kita harus understand beyond the reason. Kenapa seseorang anak itu bersikap demikian? Ya kan? Nah, begitu kita understand beyond the reason, why seseorang anak bersikap demikian, lebih mudah buat kita mengubah kata-kata dia. Nah, paling gampang adalah anak-anak saya deh misalnya gitu kan. Let's say anak saya waktu itu nih, saya sih curiga suami saya lagi nonton tapi nggak tahu. Contohnya anak saya deh. Anak saya itu pernah satu kali public speaking. Nah, waktu public speaking di sekolah conference gitu kan. Dan kemudian sesudah conference itu dia pulang dengan kecewa di hati dia gitu. Dia bilang bahwa dia udah latihan tapi kemudian ternyata ketika dia public speaking itu dia tangannya goyang-goyang. Aku agak susah ya, aku agak mundur ya. Jadi istilah tangan dia goyang-goyang gitulah. Jadi dia nervous. Shaking ya. Oke. Dia kecewa dengan dia. Waktu itu yang saya lakukan, saya sudah kenal anak saya tahu bahwa dia udah berusaha keras gitu kan. Jadi saya sudah tahu di belakangnya bahwa dia udah berusaha mengulang-ulang public speakingnya dan segala macam. Dan yang saya ucapkan kepada dia adalah it is okay, saya bilang kan, nggak pas sebetulnya bahwa kamu itu tangannya goyang-goyang seperti itu. Itu adalah sebuah sign buat kamu bahwa kamu harus belajar lebih banyak lagi, gitu. Kalau misalnya tangan kamu nggak seperti ini, kamu nggak sadar bahwa ternyata kamu lebih banyak lagi belajar public speaking ini dan harus latihan lebih banyak lagi dan sebagainya. Akhirnya waktu itu saya malam-malam saya sempat ajak dia untuk ngikutin saya punya ngomongan. Contohnya misalnya kalau kamu lagi pidato tentang marah, wajah kamu seperti apa, gesturnya seperti apa. Nah, saya minta dia untuk tiru saya. Dan akhirnya yang saya lihat adalah ketika saya ngomong seperti itu, dia tiba-tiba senyum-senyum tuh, gitu kan. Dia senyum-senyum. Istilah gini, saya tidak meletakkan the fear of public speaking ke dalam diri dia karena dia fake. Tapi betul. This is a chance for you untuk kamu belajar lagi. Sama kan, dulu gagal hari ini jangan ditempel di label kita. Karena kita semua pasti gagal awalnya. Mana ada orang gagal? Tiap orang pertama kali ya jatuh juga gitu kan. Iya. Pertama kali belajar masak ya nggak bisa bedain antara gula, garam dan lain-lain. Gak ibu-ibu lah, let's say anak. Pertama belajar masak mana bisa bedain gula, garam dan lain-lain. Semua sama. Pertama belajar nyetir mobil, gak bisa, grogi. Gak bisa, ya. Ngelihat orang ajak ngobrol kita aja udah kesel banget kan ngomong. Ngomong doang. Gitu kan? So, iya. Nah,
Untuk supaya anak balik lagi ya, gimana supaya anak-anak ABG bisa positif? Oke, saya ambil konteks positif itu adalah berarti dia punya attitude atau sikap yang bermanfaat buat dia, yang berguna buat dia. Kita lihat dulu case per case-nya. Kira-kira apa yang membuat dia demikian? Kita lihat beyond the reason why dia seperti itu, dan baru kita bisa driving kira-kira apa yang dia butuhkan. Apakah dia butuh yang tadi reframing, ubah sudut pandangnya, oke? Iya, Misalnya betul. dia butuh, misalnya ditenangkan, ya kan, ditenangkan caranya seperti apa nenanginnya. Kita sebagai orang tua, kalau ini konteksnya adalah parents ya, kita have to be merupakan kita punya apa ya, tanggung jawab untuk kita understand bagaimana gaya komunikasi anak-anak kita. Sekali lagi, kata-kata adalah one of the form of communication, one of the biggest form of communication. Setuju, true banget. Yes, kata-kata adalah cara untuk kita berkomunikasi dengan orang-orang yang kita sayang, anak-anak kita, keluarga kita, suami kita, dan semuanya. Karena the most of it, kata-kata adalah the way of we communicate to ourselves. Kalau kita sudah label anak kita itu negatif, waduh, mau gimana? Berat itu ya, repot itu ya. Negatif, gitu. Ya. Yes, interesting ya, bahwa ketika anak kita atau siapapun, yes, awesome words ya, itu bagus banget, di mana kita masuk ke dunia mereka. Tuh saya suka sekali dengan kata-kata itu, dan kita tidak melabel negatif begitu ya. Orang kalau begitu biasanya public speaking gerak-gerak tangannya, oh kamu kan grogi, kamu sih kurang belajar, kurang latihan begitu. Itu kan negatif semuanya ya. Tapi justru kita memberikan sign bahwa ini tandanya loh, kamu sebenarnya harus belajar lagi. Ini kan waktunya. Kalau nggak ada sign itu malah nggak bagus begitu ya, gitu ya. Betul. Ini justru bagus ada begitu tuh, jadi kamu bisa berkembang. Nah, ini yang kita harus lihat, bahwa kata-kata itu menjadi satu peranan. Ketika pasangan kita berbuat salah, ketika mungkin tim kita berbuat yang kurang pas gitu ya, menjual kurang bagus, atau mungkin ada subordinate kita yang kurang oke di dalam perform. Nah, apa yang Anda lakukan? Nah, ini contoh real dari seorang anak ABG aja bisa kita pakai gitu ya, untuk di dalam pekerjaan kita, di dalam karir kita, di dalam keseharian kita, bahkan melabel diri kita loh. Pada saat kita juga nggak bagus melakukan sesuatu, kita justru jangan melabel, wah iya sih, memang gue sih nggak bisa, memang gue sih kere, memang gue kan nggak pinter ngomong. Nah, susah juga kalau begitu. Ya, repot juga jadinya kalau begitu. Nah, itu yang kita harus pakai. Justru kita harus go beyond the label. Itu menarik tuh, gitu, menarik banget ya. Teman-teman silakan kalau masih ada pertanyaan berkaitan dengan linguistik, dengan perkataan, apa yang kita ingin lakukan, bagaimana harus berubah, silakan. Anda bisa masih bertanya, masih ada waktu untuk kita bisa sharing, dan kita juga masih interested banget gitu ya untuk menjawab setiap pertanyaan Anda begitu, Bapak Ibu semua ya, silakan gitu ya. Nah, Kiti mungkin tadi sudah ada teknik-teknik yang sudah diberikan begitu ya oleh Kiti sendiri. Nah, ada nggak sih tips sederhana yang lain gitu Kiti yang bisa diberikan berkaitan dengan kata-kata ini berdasarkan pengalaman, sehingga betul-betul bisa merubah dunia kita? Selain memang kita harus improve, kita go beyond the level, kita harus merubah diri kita. Nah, apa yang harus dilakukan, tips yang simple banget yang kita bisa kerjakan, selain kita juga mungkin sesering apa gitu kita melakukan labeling yang positif ya? Ada nggak tips sederhana lain kira-kira gitu yang bisa dibagikan, di-sharingkan buat teman-teman semua nih di sini nih? Secara paling praktisnya adalah seperti tadi saya bilang, bahwa cukup tulis aja 1-3 kata setiap hari muncul. Jadi awal-awalnya it's not gonna be easy untuk kita detecting words dalam kita, karena kita nggak pernah aware. Ini kan komunikasi internal kita yang setiap kali berjalan terus-menerus dari kita mata buka sampai merem. Jadi kita nggak punya awareness. Betul. Nah, yang harus kita lakukan setiap hari adalah kita catat dulu. Oke? Oh, kata-kata ini sering muncul nih. Kata-kata ini sering muncul. Itu kata-kata yang muncul. Misalnya kata-katanya muncul 20, ya udah jangan 20 dulu. Pilih dulu kira-kira antara 1 sampai 3 saya mengubah yang mana dulu. Dan kemudian tulis kata-kata yang penggantinya. Kata-kata penggantinya seperti tadi tuh. Saya itu misalnya orangnya introvert, katanya misalnya seperti itu. Nah, saya mau ganti seperti apa? Kira-kira apa yang harus saya bukan introvert, saya saya orang yang bisa menyimpan rahasia misalnya. Kemudian saya apa yang harus saya perbuat supaya komunikasi saya lebih baik lagi.
Itu dulu. Jadi 1, 2, 3 dulu, jangan langsung 20-20-nya sebanyak itu. Nah, by the way, sedikit saya tambahin lagi, kita kalau kita ingin mengubah kata-kata kita, yang paling penting adalah kita nggak punya asumsi dulu nih. Ya, ini konteksnya sama seperti yang tadi Sofia tanya, bagaimana cara mengubah seorang anak ABG untuk menjadi positif. Ini nggak konteksnya bukan cuma ABG, but the whole. Kita jangan punya asumsi bahwa anak ini nakal, ya kan, anak ini nakal, orang ini jahat, orang ini rese, orang ini nyebelin, orang ini penipu. Begitu kita memiliki asumsi tertentu terhadap seseorang atau diri kita sendiri, ya kan, itu udah sulit sekali untuk kita bisa mengubah kata-kata kita. Jadi asumsinya harus dibuang dulu, harus netral dulu, dibandingkan kita berasumsi. Jadi gini, yang dimaksud dengan asumsi itu seperti ini. Misalnya, contohnya adalah, let's say saya dengan Hendy itu bekerja di tempat yang sama lah gitu kan. Tiba-tiba Hendy dapat promosi nih dari bos, ya kan. Dari bos. Wah, amin ya. Kemudian saya mikir gini nih, kok si Hendy sih yang dapat promosi dari bos, nyebelin banget. Jangan-jangan dia begini gitu loh. Dan untuk kita harus bantai asumsi itu dengan pemikiran yang kenapa saya bisa berpikiran demikian. Bukan alasan kenapa dipilih. Tapi kita lihat dulu nih, kenapa saya bisa berpikir bahwa kok Hendy yang dipilih mungkin Hendy begini. Jadi it start from kita dulu nih, balik lagi. Kita lihat dulu dari diri kita. Kita nggak berasumsi kenapa si bos itu memilih Hendy. Kita nggak berasumsi kenapa Hendy itu seperti ini. Karena kalau di NLP kita tahu bahwa setiap kita memiliki dunia masing-masing, right? Dunia pemikiran saya beda ya. It's totally different. Nggak mungkin saya bisa mengenal atau memahami sepenuhnya dunia yang dimiliki oleh Hendy. Satu-satunya dunia yang saya pahami adalah dunia pemikiran saya sendiri. Jadi, we never change other people. Yang kita ubah adalah diri kita. Sama seperti kita bilang bahwa saya mau punya pernikahan yang bahagia. Begitu lihat pasangan, rese, bawel, dan segala macam, nyebelin gitu kan. Purpose-nya nggak connect ya, nggak connect jadinya nih. Maknanya sama purpose-nya nggak connect. Tapi kebanyakan orang adalah yang ingin dia ubah adalah si pasangan bawel itu, ya kan? Dia nggak lihat beyond the labelnya, dia nggak lihat dari dirinya. What we have to change is never the pasangan, tapi diri kita nih. Gitu. Saya harus menarik. Apa supaya perubahan bisa terjadi di dalam keluarga saya. A lot of relationships corrupted. Bukan cuma hubungan dengan pasangan, tapi juga hubungan pertemanan dan segala macam, karena seperti ini gitu. Oke, tadi ada pertanyaan Hen sebelum saya interrupt. Yes, ini mulai ada pertanyaan dari Lanza, Bu. Ya, oke. Gimana cara mengatur ritme di dalam kata-kata agar tetap bicara yang bagus kan begitu ya? Apakah ritme itu berpengaruh atau tidak mungkin ya? Dan gimana cara mengaturnya? Apakah ritme itu juga ada pengaruhnya buat kita, buat kata-kata yang kita bicarakan, pengaruh ke dalam pikiran juga gitu? Oke, saya perlu clarify dulu yang dimaksud dengan ritme itu apa ya? Mungkin ritme itu ya saya tangkap ya, mungkin nih kalau saya nggak salah itu cepat dan lambatnya mungkin, atau mungkin bisa dijelaskan lagi Bu yang bertanya ini, silakan bisa diperjelas lagi lebih jelas lagi, maksudnya ritme apakah cepat lambatnya ya apa. Oke, kenapa putus-putus ya, tergantung sinyal memang ya. Tergantung sinyal di tempat Anda masing-masing dan di tempat kita berdua memang gitu ya, jelas seperti itu ya. Dan signal, signalnya jelek atau gitu di situ ya. Yes, betul ya. Nah, apakah ya berarti apakah cepat lambatnya kata-kata itu ada pengaruh gitu, jadi untuk merubah keseharian kita begitu. Jadi cepat lambatnya sebuah kata-kata ada pengaruhnya nggak itu? Oke. Sorry, saya agak terputus-putus nih suara Hendy, tapi tolong koreksi saya ya kalau misalnya saya tangkap adalah benar buat Mas Isah ya. Jadi yang dimaksud dengan ritme, bagaimana mengatur ritme supaya kata-kata itu baik, itu ritme itu adalah cepat lambat, tone, nada, tinggi, rendah, dan sebagainya. Is that correct? Yang dimaksud dengan seperti itu? Correct. True. Ya. Benar ya? Betul. Gitu. Ya. Ritmenya itu dalam konteks berarti kan tinggi, rendah, nada cepat dan segala macam, dan konteksnya itu jadi gini,
untuk mengatur ritme dan kecepatan dan tone segala macam itu tergantung konteks juga. Jadi konteksnya itu kepada siapa? Kita sedang berbicara kepada siapa dan kita sedang berbicara dalam situasi apa. Nah, itu sangat menentukan ritme dan tone kita ketika berbicara. Nah, tentunya kalau misalnya bicara soal kalau ternyata jadi gini, kalau bicara soal bagaimana cara berbicara pada situasi tertentu dalam konteks public speaking, saya bukan ekspertisnya, ya kan? Expertnya itu silakan langsung ke Rento Kandani kalau misalnya soal public speaking. Tapi kalau bicara soal tone and ritme dalam konteks di mana kita berhubungan dengan orang lain, yang penting adalah kita selalu netral dulu sama orang itu. Jadi begitu kita netral dengan seseorang, kita otomatis tone bicara kita sudah pasti berbeda, ya kan? Jadi gini, yang penting adalah kalau kita berbicara kepada orang yang dalam konteks di mana kita gimana ya? Misalnya kita berbicara kepada anak-anak gitu kan, ataupun orang dewasa dan segala macam. Tone-nya jelas lah, yang penting. Tone-nya jelas, jangan terlalu berkesan galak, menggurui, asumsinya itu dibuang dulu gitu. Tapi kalau bicara soal tone in konteks konteks bicara yang seperti public speaking, saya bukan expertnya. Jadi saya kembalikan ke si coach-nya kita kalau hal itu. Silakan pada bertanya. Karena saya sinyalnya Hendy sih, tapi I think saya berusaha. Hari ini, ada Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara kita menyampaikan untuk orang yang suka berasumsi ya, CGT, dengan tidak menyakiti hati orang lain? Mungkin simpel aja kita lihat dijawabnya karena waktu kita juga sudah tidak banyak. Ada nggak cara kita untuk menyampaikan gitu? Untuk oily strand saya agak sulit menjawab ini karena saya harus tanya jawab sama kamu. Jadi kalau kamu mau tanya jawab dengan saya lewat chat, it's okay. Tapi the first thing that I have to ask you adalah bagaimana apa yang membuat kamu berpikir bahwa dia itu suka berasumsi, ya kan? Itu kita harus tahu dulu dalam konteks apa nih dia berasumsi, dan dalam konteks komunikasi seperti apa yang kamu ingin ngomongin ke dia. Jadi saya nggak mungkin bisa jawab sekarang karena saya harus tanya back and forth dulu nih sama kamu. Tapi kalau kamu mau chat saya, it's fine. Yes, good. Jadi silakan teman-teman, mungkin waktu kita juga sudah sangat sempit sekali. Teman-teman yang masih mau bertanya, silakan bisa japri ya, bisa DM ke Kitty Designs, ya langsung bertanya. Saya tadi ikut dan saya ingin bertanya tentang bla bla bla. Pasti akan dijawab, tenang aja. Sangat humble sekali kok Bu Kitty ini ya, luar biasa ya. Nah, jadi silakan follow untuk bertanya. Nah, kita ada nggak sih tentang kata-kata belajar? Apakah ada kelas? Adakah ada satu pembelajaran yang bisa dilakukan, atau kita mungkin punya sendiri kelas sendiri untuk hal ini? Silakan, mungkin bisa. Sepertinya kalau saya nggak salah tangkap nanya tentang bisa belajar di mana ya. Masih jelas ya? I'm so sorry about my signal. Jadi gini, kalau suaranya ingin belajar lebih banyak tentang mindful, suaranya jelas saya, Hendy? Saya voice clear? Kalau I hope my voice is clear. Kalau misalnya, jadi gini, kalau mau benar-benar belajar tentang kata-kata secara in general lah, tentang linguistik, otomatis NLP lah, it is the best lah NLP. Tapi kalau misalnya mau belajar tentang bagaimana kita tidak berasumsi, kan tadi konteksnya adalah asumsi kan. Konteksnya asumsi dan konteksnya adalah bagaimana kita being present dan mindful. Ada satu training yang saya punya namanya Be Agile and Productive. Mungkin bisa lihat di saya punya Instagram. Ada di profile saya. If you want to ask anything about words dan segala macam, me or whatever, I'm fine with that. Jadi bisa ya langsung ke bio di tempat Instagram Kitty ya, dan langsung belajar. Langsung untuk bisa
mengetahui lebih jauh begitu ya untuk di sana. Nah, kita sudah ada di penghujung nih acara kita, teman-teman. Sorry kalau memang sinyal saya juga keluar masuk begitu ya. Dan ada nggak sih kata-kata yang ingin disampaikan mungkin di akhir ini kita sebagai pesan buat untuk pada peserta kita hari ini nih. Ya, apa yang ingin disampaikan kepada mereka berhubungan dengan topik kita hari ini begitu ya. Oke. The first thing that semua kita harus tahu pertama kali untuk kita mengubah kata-kata adalah bukan kata-katanya yang bersalah, tapi muatan emosi di dalam kata-kata ini yang harus kita perhatikan nih. Sama ya kayak tadi ya, kerja. Nggak ada yang salah dengan kata kerja. Tapi muatan emosi yang terkandung di dalam kata-kata ini yang harus kita ubah. Nah, kita harus punya awareness dulu nih. Kira-kira muatan emosi saya ini bisa serving saya purpose saya di masa depan apa enggak? Purpose saya dalam keluarga saya, dalam hubungan saya dengan berpasangan, purpose dalam bisnis saya dan sebagainya, hubungan saya dengan anak saya, muatan emosinya itu serving apa enggak serving nih? Nah, kalau enggak serving, ubah. Tapi kalau serving, that it's fine. Sama seperti label. Labelnya serving apa nggak serving? Kalau labelnya serving, kalau diubah. Kalau kamu punya label bahwa saya orang yang bahagia, ya udah jangan diubah. Itu kan labelnya serving gitu loh. Jadi kita semua pasti punya label. Yang kita ubah, it's only the label that is not serving your purpose. Itu aja sih pesan terakhir saya. Oke? Ya, terima kasih Kitty kan sudah ada di sini. Ya, kita belajar banyak bahwa kita harus bisa aware ya dengan kata-kata kita sehari-hari. Dan percayalah bahwa memang kata-kata itu bisa merubah kehidupan kita, dunia kita, dan semuanya dimulai dari diri Anda sendiri, bukan dari merubah orang lain dulu, tetapi merubah diri kita dulu. Cara merubah kata-kata akan menjadi pemikiran dalam diri kita setiap hari begitu gitu ya. Terima kasih yang sudah ada di sini yang bersama dengan kita. Sampai jumpa nanti di event-event berikutnya. Bagi Angela, akan follow saya dan juga Kiki bersama-sama. Ya, kami akan terus banyak sharing buat Anda semua untuk bisa improve dan stretch kita punya pemikiran begitu ya. Dan untuk di dalam kehidupan pribadi dan bisnis kita sehari-hari. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua, thank you sekali lagi Kiki untuk kesempatannya. Saya dapat ilmu banyak dan terima kasih teman-teman juga yang sudah hadir.